Halo, bagaimana keadaannya hari ini? Saya harap sehat-sehat saja. Pada video ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan tentang suatu objek? Misalnya, apa itu semut? Di mana habitat semut? Apa kebiasaan semut? Mengetahui semua itu, kalian memerlukan teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Berikut penjelasannya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: yang pertama, isi yang dibahas tentang suatu objek. Kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Keempat, objek atau hal yang dibahas sistematis. 5. Memerinci objek, yaitu definisi, klasifikasi, ciri objek. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Caranya, kita menentukan kalimat utama dan gagasan utama untuk menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang memiliki kalimat utama berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama berada di akhir paragraf. Terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Tadi kita membahas tentang kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Contoh kalimat utama. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Cara menentukan gagasan utamanya adalah meringkas kalimat utama tanpa mengubah maknanya. Maka gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Berikutnya kita membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum, berupa definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Contoh, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis disobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Kedua adalah deskripsi bagian, berupa rincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Objek binatang misalnya mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau mengenai objek tumbuhan bisa berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau bagian lainnya yang menggunakan istilah dalam bidang ilmu dan kata baku. Ketiga adalah simpulan, boleh ada, boleh tidak. Jadi simpulan pada bagian ini merupakan ringkasan umum yang dilaporkan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita membahas tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan, dan bersifat resmi. Kata-kata di sebelah kiri adalah kata baku.
dan yang sebelah kanan adalah kata tidak bakunya. Kata bakunya melihat, analisis, merubah. Dan sering sekali orang menyampaikannya seperti ini, menjadi kata tidak baku. Melihat, analisa, mengubah. Berikutnya mengenai kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata merupakan, adalah, dan ialah. Contoh, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya saat malam hari. Selanjutnya mengenai kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh, panjang badannya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Keempat, mengenai istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh, istilah dalam bidang biologi ada kata abiotik, spek, cangkok, dan lain sebagainya. Isi laporan observasi memiliki pola pengembangan tergantung apa yang diobservasi. Biasanya diurutkan dari hal umum ke hal khusus. Contohnya, definisi dan kelas kunang-kunang, ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Berikutnya mengenai kepaduan paragraf, yaitu hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memiliki sengat yang mematikan. Lebah membantu penyerbukan. Bagian akhir merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi. Dikaitkan dengan cita-cita kalian, kegiatan merangkum dan menyajikan laporan hasil observasi tentu bisa mendukung cita-cita kalian. Bagaimana sih cara merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi? Kita harus mencari berbagai sumber bacaan untuk kita rangkum menjadi sebuah tulisan dalam teks laporan hasil observasi. Merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi akan terbesit pemikiran apa saja yang harus dilakukan. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan topik. Kedua, menyusun kerangka laporan. Ketiga, menentukan informasi yang diperlukan. Keempat, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Kelima, menata informasi sesuai struktur teks hasil laporan observasi. Dan yang terakhir, memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks hasil laporan. Simaklah dengan baik penjelasan berdasarkan langkah-langkah tersebut. Karena laporan hasil observasi itu bersifat faktual dan bersifat ilmiah, maka kita harus mencari sumber rujukan. Bisa berupa buku pengetahuan, film dokumenter, dan artikel. Lalu, objek apa sih yang bisa kita jadikan topik? Nah, objeknya bisa berupa tumbuhan, hewan, fenomena alam, dan lain sebagainya. Menyusun kerangka laporan. Seperti apa sih menyusun kerangka laporan yang kita buat? Ketika kita menyusun kerangka laporan, kita harus mempertimbangkan apa saja yang dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu, karena tiap objek akan berbeda kerangkanya. Misalnya objek hewan dengan objek museum. Apa saja yang ada dalam kerangka laporan teks hasil observasi? Yang pertama, pembukaan, membahas jenis atau klasifikasi objek. Kedua, definisi, membahas karakteristik objek. 3, tempat, waktu. 4, manfaat, perilaku, dan lain-lain. Dan terakhir, simpulan, membahas komentar. Menentukan informasi yang diperlukan. Mengenai definisi, cara menemukan informasinya, kita menentukan sumber rujukan dari mana, misalnya dari kamus atau ensiklopedia.
Kedua, deskripsi. Caranya kita temukan dengan membaca PowerPoint atau sumber lainnya yang membahas tentang ciri fisik, manfaat, habitat, perilaku, tergantung objek yang dibahas. Langkah berikutnya menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Misalnya objeknya tentang musang. Sumber pertama, informasi apa saja yang kita dapatkan. Sumber kedua juga sumber tersebut apa saja informasi yang kita dapatkan, misalnya penampilannya, habitat musang, makanannya apa, musuh yang dihadapinya, dan daftar istilah yang berhubungan dengan objek tersebut. Minimal ada 3 sumber sebagai bahan perbandingan. Setelah siap semua dicatat informasinya, maka kita tulis rangkuman sehingga menjadi laporan teks hasil observasi. Menata informasi sesuai struktur teks hasil laporan observasi. Misalnya tadi kita membuat rangkumannya masih acak, tidak terstruktur, maka kita tulis sesuai dengan struktur teks hasil laporan observasi. Jangan lupa ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, sertai gambar agar laporan hasil observasi akan lebih menarik. Memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf. Caranya kita baca kembali untuk mengatasi kalimat-kalimat atau kata yang diulang-ulang berdasarkan apa yang sudah kalian buat. Jadi kita mulai merevisi pilihan kata, kita variasikan kata kunci definisi dengan sinonim. Misalnya ialah, yaitu, adalah. Jangan nanti sudah ialah terus. Kemudian variasikan kata kunci klasifikasi dengan sinonim. Salah satu contoh memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf. Maka setelah kalian siap merevisi, maka teks laporan hasil observasi karya kalian sudah layak untuk disajikan. Demikianlah materi ini, semoga kedepannya kalian bisa menjadi penulis yang baik. Sekian dan terima kasih.